Halo guys, jadi kami sudah sampai di Sibaya Riau Wisata. Oke, jadi di sini di sini hari Selasa tanggal 29 April 2025 jam setengah 3 sore. Jadi kami udah janjian sama abangnya. hari pertama. Day 1 ya, day 2 setelah pengantaran surat. Oke. Kami mau observasi dulu dan wawancara. Bye bye. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Septi Ananda. Jadi kami di sini dari kelompok 3 tentang bus pariwisata sedang berada di PT Sibaya Ria Wisata. Jadi di sini kami akan mewawancarai dan bincang-bincang sedikit terkait bus-bus yang ada di PT Sibaya Ria Wisata ini. Jadi di sini kami ada bersama dengan narasumber kami. Mungkin boleh diperkenalkan Bang, nama dan jabatannya di sini sebagai apa? Ya, saya Doni Irwandi, bekerja di PT Sibaya Ria Wisata. Jabatan yang saya akui di Indonesia ini sebagai pengurus sama dengan humas di bidang bus pariwisata. Selama kita di bidang bus pariwisata ini, kita bekerja bergelut di bidang wisata lah yang kita kita rekom untuk unit armada kita. Boleh, itu aja. Udah berapa lama Bang kerja di sini? Kita bus pariwisata Sibaya ini dari tahun 2021. Ya Bang, udah dari 2021 sampai sekarang Iya. udah kerja di sini. Iya. Jadi Bang, di sini kami udah ada buat beberapa sedikit banyaknya pertanyaan lah Bang tentang bus pariwisata untuk Sibaya Ria Wisata ini. Mungkin nanti bisa Bang jelaskan terkait beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Boleh. Oke. Jadi mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama aja Bang. Iya. Jadi boleh tolong Abang jelaskan nggak profil singkat tentang perusahaan PT Sibaya Ria Wisata ini, seperti sejarah berdirinya, jumlah armada pertama kali pas berdiri, baru wilayah operasional, tempat wilayah operasional dari PT Sibaya Ria Wisata ini ada di mana saja? Kalau untuk masalah berdirinya, kita sih di tahun 2021 itu kita pertama kita ada armada 2 unit. Dua ini. Kalau untuk masalah untuk operasionalnya, kita di bidang wisata kita Nusantara kemanapun kita di bidang wisata kita antar gitu. Kita nggak ada sistemnya, mau kemana pun kita antarkan wisata ini. Sampai kemarin kita ngantar Mandalika Bali. Sampai ke Bali ya? Sampai ke Bali. Itu pun waktu pertama buka MotoGP lah, kita ada yang dipakai unit kita 2 unit Mandalika. Nah, kalau untuk sejarahnya kita berdiri, ya namanya kita sebelum saya pun masuk ke sini udah ada 2 unit. Saya pun udah berjalan 2 unit, saya udah masuk bergabung lah di PT Sibaya Wisata ini.
historinya dasarnya kita sampai sekarang belum tahu juga sih apa namanya profil dasar dari owner kita lah gitu. Karena saya tidak bergabung untuk dasar gimana. Oh ya udah dasar mereka 2 unit saya udah mulai bergabung. Kalau untuk poolnya atau loketnya itu ada di mana aja, Pak? Kalau kita punya kantor pusatnya memang di apa di Lubuk Sakat. Kita karena kan Kampar, kita Kampar, mayoritas plat kita BM, cuma wilayah kita Kampar. Atau yang di SMA Amin ini kita kantor cabang kita Pembantu. Kita punya 2 pool. Kalau di sana kalau apabila mobil kita lagi full, lagi rame, mobil kita separuh di Lubuk Sakat. Karena kapasitas di sini tidak memenuhi dengan unit kita semuanya gitu. Jadi kantor di Pekanbaru di Esamin inilah kantor kita sekarang, kantor pusat kita di Lubuk Sakat. Kita tampak punya lah. Berarti ada 2 pool ya, Pak? Ada 2 pool Di kita. Lubuk Sakat sama di SMA Amin Pekanbaru. Pekanbaru. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana struktur organisasi yang ada di perusahaan bus pariwisata PT Sibaya Rio Wisata ini? Oke, kita punya struktur di Sibaya ini ada komisaris, ada direktur utama dan direktur profesional, dan saya pun di bidang pengurus kantor yang jabatannya humas lah. Jadi untuk pengelolaan kantor, untuk masalah armada, untuk masalah staff, mungkin di bidang saya. Kalau maintenance kita perbaikan itu udah ada di direktur profesional. Kita punya komisaris dan direktur utama. Untuk struktur itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur dari pemesanan bus pariwisata dan dokumen apa aja nih yang kita perlukan untuk penyewaan dari bus pariwisata itu sendiri? Prosedur yang ingin menyewa pariwisata ya. Iya, Pak. Prosedurnya seandainya adik ingin menyewa bus kita, langkah kita yang pertama yang kita tanyakan tujuannya kemana, berapa hari, dari mana yang kita bawa, tujuannya kemana, berapa harinya, jumlah orang yang kita bawa. Jadi setelah kita dapatkan hasil dari rombongan sudah cocok, kita hitungkan semua biaya operasional kita selama perjalanan pemakaian contoh 3 hari. Terus kita sampaikan sama rombongan, kalau sudah rombongan itu sudah sesuai, kita minta ya uang DP atau banjaran untuk memastikan berangkatnya prosedurnya. Dan bisa dengan dari kantor pun udah masuk pun DP kita kasih berupa kwitansi tanda jadinya bahwa saya pembukaan mobil udah ada. Dan dari mereka pun rombongan ya kami minta ya fotokopi KTP yang dikirim sama kami lah kantor bahwasanya ada pegangan dari rombongan tersebut. Setelah itu udah deal, kita tentukan lah biaya semuanya, sudah pasti semuanya, sudah masuk semuanya, udah cocok, udah kita kunci lagi unit yang mereka yang akan digunakan untuk wisatanya. Itu salah satu prosedur yang adalah untuk penyewaan di tempat kami. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana untuk prosedur pembayaran untuk penyewaan busnya sendiri, Pak? Prosedurnya kalau udah kita bayar DP dari pertama untuk penyewaan bus kita standar kita yang ada di Sibaya ini 1 hari sebelum keberangkatan kita lunas. Contoh berangkat di hari Sabtu pagi, Jumat bisa dilunasin, bisa juga di hari H juga kita dilunasin, karena kita tidak pengen terjadi di standar kita ini setelah pulang baru lunas. Kita nggak bisa, perjanjian kita sama konsumen wajib
1 hari sebelum keberangkatan lunas, ataunya besok pagi mau berangkat kita lunas. Itu prosedur, karena DP-nya udah, contoh 2 juta dikasih DP 1 juta, berarti besok pagi mau berangkat bayar langsung lunas. Itulah prosedur pembayaran untuk di Sibaya. Kalau terkait DP itu dia minimal berapa persen Bang? Apakah dia setengah harga atau bagaimana? Kalaupun setengah harga itu ketergantungan terhadap kita sama rombongan. Contoh borongannya 10 juta, jadi kita minta di DP bisa 2 juta, bisa 3 juta. Kalau borongannya 10 juta sampai 3 hari bukan 10 juta, kita minta DP-nya 2 juta. Kalaupun 1 unit, kalau 2 unit 3 unit kita ya hitungannya kita minta per unitnya ada 1.500.000 sampai 1 juta. Itulah DP. Itu tergantung nego. Contoh misalnya ada bang, kami bawa duit cash hari ini 500 bang, tapi janji nanti malam kami bayar lagi bang, saya tetap bisa buat 500, saya ambil 500. Ibarat ada ikatan kita lah, berarti ada yang serius untuk pakai unit. Tapi kalau hanya kami pasti nih bang, berarti kan pastinya hanya 2 unit. Nah, kita nggak bisa. Kalau pastinya kami pasti bang, ya bagi saya sih saya senyumin aja pasti. Tapi kalau memang udah pasti bang, kami punya, berarti ada niat, kami punya duit 500 bang, ya saya terima. Oh, saya nggak pernah bilang, oh bawa 500 saya nggak bisa, tetap saya terima. Berarti kan udah ada keseriusan, bukan dari nilai rupiahnya sebenarnya kan. Niat itu aja sebenarnya. Kalau ada niatnya berapa adanya, saya terima aja. Berapa-berapanya udah ada ikatan. Nah, itu untuk masalah DP. Itu tergantung kita lah sama rombongan gitu. Nah, di Sibaya tidak memutuskan harganya, misalnya ya, diminta berapa bang DP, saya minta sampai 1 juta, sampai 1 juta, 2 juta boleh. Kami nggak punya duit 2 juta bang, punya 500 atau 1 juta, oke nggak bang? Itulah salah satunya untuk masalah harga DP. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja nih Bang SOP yang sudah diterapkan dalam operasional bus pariwisata SRW ini untuk memastikan keselamatan penumpang? Kalau untuk masalah SOP yang kita terapkan terhadap Sibaya ini khusus, ya terutama untuk staff kita lah ya, driver kita, kru kita, teman kita kan melihat dari segi kesehatan mereka lah, yang dibawa kan nama wisata. Otomatis yang kita perlukan itu bukan unit dulu, orangnya dulu. Kalau unitnya kita sehatkan dulu, orang nggak sehat sama juga gitu. Jadi kita periksa yang nama untuk mereka kita terapkan selama ini. Seperti besok ada rombongan mau jalan ya, kita sampaikan seperti istirahat, jaga kesehatan mereka. Istirahat mereka tuh gimana kata ya, selagi saya di sini jumpa seperti keneknya ada, saya suruh istirahat, besok mau berangkat gitu kan, kita rombongan. Kalau untuk masa unit kita lihat juga sebelum keberangkatan SOP-nya kita sebelum periksa, dan saya pun ikut memeriksa unit. Jadi saya nggak bisa pedoman terhadap driver, terhadap saya nggak bisa, karena mereka bisa menyampaikan udah siap bang, udah oke, tapi saya bisa lihat seperti bahannya, setelahnya, untuk kaca daruratnya, seperti toiletnya tidak boleh duduk. Jadi saya nggak ingin hanya berupa siap tapi kita nggak bisa meriksanya. Jadi standar kita apabila unit ini besok jalan, saya perlihatkan semuanya, saya periksa sendiri semua unit, saya hidupkan lampunya, saya pastikan kelasannya. Jadi kalau kita di jalan, yang namanya kejadian-kejadian itu ya kita hindari juga. Kita sebagai pengurus, sebagai di kantor ini wajib kita periksa lagi semuanya. Kita kan nggak tahu nih persiapan orang itu, itu sudah oke bang, udah ready, besok sudah siap berangkat. Kalau kita hanya bilang oke siap, kalau nggak kita periksa sama juga bodoh. Contoh mobil jalan, saya bilang lampu pelan kok mati lampu merah, oh ya bang lupa, berarti kan dia belum siap.
tapi mereka siap, dia jalan. Tahu-tahu saya keluar dari sini, dia lihat lampu remnya mati semua. Itu kan mengakibatkan nggak cocok gitu kan. Saya bilang, jadi persiapan dulu. Jadi standar kita yang kita terapkan di Sibaya ini, unit-unit yang udah standby ini kita ada perbaikan, cek semuanya. Jadi nggak perlu lagi hari ini, besok aman, besoknya dia harus periksa lagi. Jadi kita tetap telitilah untuk menjaga rombongan yang kita bawa inilah untuk keselamatan dia. Itulah standar yang kita terapkan. Selanjutnya itu apa saja nih Bang kegiatan yang sudah pernah dilakukan dengan menggunakan bus Sibaya Ria Wisata ini? Gimana? Kegiatannya apa saja? Kegiatan yang ya kegiatan selama bus Sibaya ini yang digunakan oleh rombongan itu ada dari segi sekolah, dari segi kantor, banyak tujuan yang mereka lakukan. Kalau dari segi sekolahnya dibanding, kalau dari mahasiswanya penelitian lah ke Sumbar, ke Medan. Kalau dari kantornya seperti apa namanya ini, family gathering. Dari segi dari segi ibu-ibu lah, dari aparatur pernah juga sih pemerintahan memakai unit kita untuk kunjungan lah ya. Nah, kunjungan seperti Kabupaten Kampar, kemarin ada kunjungan dia ke Lipat Kain gitu kan, dari Taiwan pernah juga memakai unit kita. Dan unit kita pun yang dipakai pun rasanya kemana pun, di luar kota dan kota pun kita sudah pernah kita antar. Itulah yang selama ini ada kegiatan-kegiatan yang ada di Sibaya, kita bisa kita antar mereka semuanya. Selanjutnya itu berapa tarif sewa bus pariwisatanya dan bagaimana sistem penentuan tarif sewa bus ini Bang? Apakah ada perbedaan harga berdasarkan musim atau hari-hari tertentu atau berdasarkan hari dan rutenya gitu? Kalau untuk pemesanan atau tarif dari bus Sibaya ini ya kita ada perbedaannya, ada harinya juga. Kalau untuk tarifnya kita dari contoh dalam kota dan luar kota. Dalam kota kita tentukan salah satunya paling utama rute, tujuan, habis itu penjemputannya di mana, tujuan kemana, berapa hari. Itu yang dalam kota. Kalaupun yang luar kota kita samakan juga, rute yang dijemput, tujuan yang mau diantar. Itu yang bisa kita tentukan masalah harga. Karena masalah rute itu yang bisa kita kunci. Rute mana yang terjauh, rute mana dia yang dilaluinya. Di situ kita bisa lihatkan harga yang kita berikan sama rombongan. Itulah yang kalaupun untuk masalah harinya ya selama ini kita hari-hari di bis pariwisata ini ya pemenang kita selama ini di hari libur lah, contohnya dari sekolah itu yang bisa yang kita banyak pemakaiannya. Sementara itulah kalau yang bisa pemesanan atau tarif harga. Kalau masalah harga yang kita terapkan ya kita tidak bisa kita jabarkan masalah nominalnya gitu kan, karena rute yang kita tentukan belum tahu lagi karena berbeda-beda harganya. Kalau kami pengen ke sana ke sini ke Sumbar, kita ke Sumbar memang satu induk Sumatera Barat, cuma tujuan kita banyak di sana. Karena itu yang bisa memutuskan masalah harganya, tujuan mereka.
saya bilang harga ke Padang nominalnya contoh 5 juta, sementara mereka pergi ke Solo, ke Sumatera Barat juga. Nah, jadi Padang ke Solo, dia ke Sumatera Barat, tapi dengan rute berbeda, jarak tempuh yang berbeda, kita menentukan harga yang berbeda juga. Nah, jadi pertama kita sampaikan bersama rombongan, kita minta rute mereka yang terjauh dulu. Kalau udah yang terjauh, udah kita dapatin semuanya, baru kita tentukan dengan harganya berapa hari mereka pakai unit, baru kita pastikan. Kalau untuk harga per harinya untuk di dalam kota, ya seperti tadi juga, ya standarnya kita, ya kita sampaikan untuk di Sibaya ini dalam kota Pekanbaru aja, contoh kita bawa anak sekolah, kita contoh bawa ibu PKK, ibu arisan, kita ambil di angka 2 juta dalam kota satu hari, dari pagi sampai sore. Kalau di luar kota kita bermacam-macam harga yang kita variasi antara ke rombongan sama kita, itu bisa kita nego bersama-sama yang mana bagusnya, berapa budget rombongan dan berapa budget dari kita perusahaan. Kalau cocok, kalau masuk kita bawa. Kayaknya bisa sampai. Untuk tarifnya itu ditentukan dari rute perjalanannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja nih Bang fasilitas yang disediakan oleh bus SRWI dan bagaimana kualitas fasilitas yang tersedia di busnya? Kalau untuk fasilitas di unit kita sama juga sih sama unit yang lainnya. Mungkin ada beberapa item yang kita dapatkan di Sibaya ini, ya seperti di bus kita, seat 45 kita ya seperti AC kita ada, masih aktif kita AC kita, karaoke kita, selimut, bantal kepala, ada toilet juga, ada tangga pecah kaca darurat kita ada juga. Ada semua yang ada di unit kita pun bisa kita katakan masih aktif Pak, masih lengkap, karena itu standar syarat dari direktorat disub untuk unit kita. Kalau syarat dan ketentuan yang tidak dilengkapi, kita tidak bisa buka usaha gitu. Jadi itu sudah syarat dari pemerintahan juga membuat usaha bus pariwisata. Salah satunya itu yang kita sampaikan tadi, fasilitas yang ada di unit bus kita. Kalau tidak ada syarat seperti itu, kita tidak bisa menjalankan unit armada kita. Itulah contoh yang satu fasilitas yang ada di kita. Pertanyaan selanjutnya, ini lebih ke analisis SWOT-nya Bang. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Septi Ananda. Jadi kami di sini dari kelompok 3 tentang bus pariwisata sedang berada di PT Sibaya Ria Wisata. Jadi di sini kami akan mewawancarai dan bincang-bincang sedikit terkait bus-bus yang ada di PT Sibaya Ria Wisata ini. Jadi di sini kami ada bersama dengan narasumber kami. Mungkin boleh diperkenalkan Bang, nama dan jabatannya di sini sebagai apa? Ya, saya Doni Irwandi, bekerja di PT Sibaya Ria Wisata. Jabatan yang saya akui di perusahaan ini sebagai pengurus sama humas di bidang bus pariwisata. Selama kita di bidang bus pariwisata ini, kita bekerja bergelut di bidang wisata lah, yang kita untuk unit armada kita. Boleh, itu aja. Sudah berapa lama Bang kerja di sini? Kita bus pariwisata Sibaya ini dari tahun 2021.
Ya Bang, udah dari 2021 sampai sekarang Iya. udah kerja di sini. Iya. Jadi Bang, di sini kami udah ada buat beberapa sedikit banyaknya pertanyaan lah Bang tentang bus pariwisata untuk Sibaya Ria Wisata ini. Mungkin nanti bisa Bang jelaskan terkait beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Boleh. Oke. Jadi mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama aja Bang. Iya. Jadi boleh tolong Abang jelaskan nggak profil singkat tentang perusahaan PP Sibaya Ria Wisata ini, seperti sejarah berdirinya, jumlah armada pertama kali pas berdiri, baru tuh wilayah operasional, tempat wilayah operasional dari PP Sibaya Ria Wisata ini ada di mana saja? Kalau untuk masalah berdirinya, kita sih di tahun 2021 itu kita pertama kita ada armada 2 unit. Dua itu. Kalau untuk masalah operasionalnya kita di bidang sana kita ke Nusantara kemanapun kita di bidang sana kita antar gitu. Kita nggak ada sistemnya, mau kemana pun kita antarkan bisa dari sampai kemarin kita ngantar Madalika Bali. Sampai ke Bali itu pun waktu pertama buka MotoGP lah kita ada yang dipakai unit kita 2 unit Madalika. Nah kalau untuk sejarahnya kita berdiri ya namanya kita sebelum saya pun masuk kerja sini udah ada 2 unit. Saya pun udah berjalan 2 unit, saya udah masuk bergabung lah di PT Sibaya Wisata itu. Jadi kita pun untuk historinya dasarnya kita sampai sekarang belum tahu juga sih apa namanya profil dasar dari owner kita lah gitu. Karena saya tidak tergabung ikut dasarnya gimana. Soalnya udah dasar mereka 2 unit saya udah mulai bergabung. Kalau untuk poolnya atau loketnya itu ada di mana aja Bang? Kalau kita punya kantor pusatnya memang di Lubuk Sakat. Kita karena kan Kampar, mayoritas plat kita BN, cuma wilayah kita Kampar. Kantor pusat yang di SMA Amin ini kita kantor cabang kita Pembantu. Kita punya 2 pool. Kalau di sana kalau apabila mobil kita lagi full, lagi rame, mobil kita separuh di Lubuk Sakat. Karena kapasitas di sini tidak memenuhi dengan unit kita semuanya gitu. Jadi kantor di Pekanbaru di Esamin inilah kantor kita sekarang, kantor pusat kita di Lubuk Sakat. Kita Kampar punya lah. Berarti ada 2 pool ya? Ada 2 pool kita. Di Sakat sama di SMA Amin Pekanbaru. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana struktur organisasi yang ada di perusahaan bus pariwisata PT Sibaya Ria Wisata ini? Oke, kita punya struktur di Sibaya ini ada komisaris, ada direktur utama dan direktur profesional, dan saya pun di bidang pengurus kantor yang jabatannya humas lah. Jadi untuk pengelolaan kantor, untuk masalah armada, untuk masalah staff, mungkin di bidang saya. Kalau maintenance kita perbaikan itu udah ada di direktur profesional. Kita punya komisaris dan direktur utama. Untuk struktur itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur dari pemesanan bus pariwisata dan dokumen apa aja nih yang kita perlukan untuk penyewaan dari bus pariwisata itu sendiri? Prosedur yang ingin menyewa pariwisata ya? Iya. Prosedurnya seandainya adik ingin menyewa bus kita, langkah kita yang pertama yang kita tanyakan tujuannya kemana, berapa hari, dari mana yang kita bawa, tujuannya kemana, berapa harinya, jumlah orang yang kita bawa. Jadi setelah kita dapatkan hasil dari rombongan,
udah cocok, kita hitungkan semua biaya operasional kita selama perjalanan pemakaian contoh 3 hari. Terus kita sampaikan sama rombongan, kalau udah rombongan itu nggak sesuai, kita minta ya uang DP atau banjaran untuk memastikan berangkatnya, prosedurnya. Dan bisa dengan dari kantor pun udah masuk pun DP kita kasih berupa kwitansi tanda jadinya bahwa saya pembukaan mobil udah ada. Dan dari mereka pun rombongan ya kami minta ya fotokopi KTP yang dikirim sama kami lah kantor, bahwasanya ada pegangan dari rombongan tersebut. Setelah itu udah deal, kita tentukan lah biaya semuanya, sudah pasti semuanya, sudah masuk semuanya, udah cocok, udah kita kunci lagi unit yang mereka yang akan digunakan untuk wisatanya. Itu salah satu prosedur yang adalah untuk penyewaan di tempat kami. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana untuk prosedur pembayaran untuk penyewaan busnya sendiri, Bang? Prosedurnya kalau udah kita bayar DP dari pertama untuk penyewaan bus kita standar kita yang ada di Sibaya ini 1 hari sebelum keberangkatan kita lunas. Contoh berangkat di hari Sabtu pagi, Jumat bisa dilunasin, bisa juga di hari H juga kita dilunasin, karena kita tidak pengen terjadi di standar kita ini setelah pulang baru lunas. Kita nggak bisa, perjanjian kita sama government wajib 1 hari sebelum keberangkatan lunas, ataunya besok lagi mau berangkat kita lunas. Itu prosedur, karena DP-nya udah, contoh 2 juta dikasih DP 1 juta, berarti besok lagi mau berangkat bayar langsung lunas. Itulah prosedur pembayaran untuk dibayar. Kalau terkait DP itu dia minimal berapa persen, Bang? Apakah dia setengah harga atau bagaimana? Kalaupun setengah harga itu ketergantungan terhadap kita sama rombongan. Contoh borongannya 10 juta, jadi kita minta di DP bisa 2 juta, bisa 3 juta. Kalau borongannya 10 juta, bisa 3 hari, coba 10 juta, kita minta DP-nya 2 juta. Kalaupun 1 unit, kalau 2 unit, 3 unit kita ya hitungannya ya kita minta per unitnya ada 1.500.000, ada 1 juta. Itulah DP. Itu tergantung nego. Contoh misalnya ada, Bang kami bawa duit cash hari ini 500 Bang, tapi janji nanti malam kami bayar lagi Bang, saya tetap bisa buat 500, saya ambil 500. Ibarat ada ikatan kita lah, berarti adiknya serius untuk pakai unit. Tapi kalau hanya kami pasti nih Bang, berarti kan pastinya hanya 100 Nah, kita nggak bisa. Kalau pastinya kami pasti Bang, ya bagi saya sih saya senyumin aja pasti. Tapi kalau memang udah pasti Bang, kami punya, berarti ada niat, kami punya duit 500 Bang, jadi saya terima. Oh, saya nggak pernah bilang oh bawa saya nggak bisa, saya terima. Berarti kan udah ada keseriusan, bukan dari nilai rupiahnya sebenarnya, dan niat itu aja sebenarnya. Kalau ada niatnya berapa adanya, saya terima aja. Berapa adanya, nggak ada ikatan. Nah, itu untuk masalah DP. Itu tergantung kita lah sama rombongan gitu. Nah, di Sibaya tidak memutuskan harganya, misalnya diminta berapa Bang DP, saya minta sampai 1 juta, ya 1 juta, 2 juta boleh. Kami nggak punya duit 2 juta Bang, punya 500 atau 1 juta, oke nggak apa-apa. Itu salah satunya untuk masalah harga DP ini. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja nih Bang SOP yang sudah diterapkan dalam operasional bus pariwisata SRW ini untuk memastikan keselamatan penumpang? Kalau untuk masalah SOP yang kita terapkan terhadap Sibaya ini khususnya, ya, terutama untuk staf kita lah ya, driver kita, kru kita, pemain kita kan melihat dari segi kesehatan mereka lah, yang dibawa kan memang wisata. Otomatis yang kita perlukan itu bukan dulu orangnya dulu,
Kalau unit yang kita sehatkan dulu orang nggak sehat sama juga gitu. Jadi kita periksa yang nama untuk mereka kita terapkan selama ini seperti besok ada rombongan mau jalan ya, kita sampaikan seperti istirahat jaga dengan mereka saat mereka tuh kita ya lagi saya di sini jumpa seperti keneknya ada kita suruh istirahat besok mau berangkat kita rombongan. Kalau untuk masa unit kita lihat juga sebelum keberangkatan SOP-nya kita seluruh periksa dan saya pun ikut memeriksa unit. Jadi saya nggak bisa pedoman terhadap driver saya nggak bisa karena mereka bisa menyampaikan udah siap bang, udah oke. Tapi saya bisa lihat seperti bahannya, seat beltnya, untuk kaca daruratnya, seperti toiletnya udah bersih belum, joknya. Jadi saya nggak pengen hanya berupa siap tapi kita nggak bisa meriksanya. Jadi standar kita apabila unit ini besok jalan, saya melihatkan semuanya, saya periksa keliling semua unit, saya hidupkan lampunya, saya pastikan klaksonnya. Jadi kalau kita di jalan yang namanya kejadian-kejadian itu ya kita hindari dulu. Kita sebagai pengurus, sebagai di kantor ini wajib kita periksa lagi semuanya. Kita kan nggak tahu nih persiapan orang tuh mobil udah oke bang, udah ready, besok sudah siap berangkat. Kalau kita hanya bilang oke siap, kalau nggak kita periksa sama juga bodoh. Contoh mobil jalan, dia bilang lampu pelan kok mati lampu merah, oh ya bang lupa, berarti kan dia belum siap. Kata kemarin siap, dia jalan, tahu-tahu saya keluar dari sini saya lihat lampu remnya mati semua. Itu kan mengakibatkan nggak cocok gitu kan mobilnya. Jadi persiapan dulu. Jadi standar kita yang kita terapkan di Sibaya ini, unit-unit yang udah standby ini kita ada perbaikan, cek semuanya. Jadi nggak perlu lagi hari ini besok aman, besoknya dia harus periksa lagi. Jadi kita tetap teliti lah untuk menjaga rombongan yang kita bawa inilah keselamatan dia. Itulah standar yang kita terapkan. Selanjutnya itu apa saja nih bang kegiatan yang sudah pernah dilakukan dengan menggunakan bus Sibaya Ria Wisata ini? Gunanya ya? Kegiatannya apa saja? Kegiatan yang ya kegiatan selama bus Sibaya ini yang digunakan oleh rombongan itu ada dari segi sekolah, dari segi kantor, banyak tujuan yang mereka lakukan. Kalau dari segi sekolahnya dibanding kalau dari mahasiswanya penelitian lah ke Subang, ke Medan. Kalau dari kantornya seperti apa namanya ini family gathering, dari segi ibu-ibu lah, dari aparat Polri pernah juga sih pemerintahan memakai unit kita untuk kunjungan lah ya. Nah, kunjungan seperti Kabupaten Kampar, mana ada kunjungan dia ke Lipat Kain gitu kan, dari karyawan pernah juga memakai unit kita gitu. Dan unit kita pun yang dipakai pun rasanya kemana pun, di luar kota dalam kota pun kita tidak pernah kita antar. Itulah yang selama ini ada kegiatan-kegiatan yang ada di Sibaya, kita bisa kita antar mereka semuanya. Oke, untuk selanjutnya itu berapa tarif sewa bus pariwisatanya dan bagaimana sistem penentuan tarif sewa bus ini bang? Apakah ada perbedaan harga berdasarkan musim atau hari-hari tertentu atau berdasarkan hari dan rutenya gitu? Kalau untuk pemesanan atau tarif dari bus Sibaya ini yang kita ada perbedaan ya, ada harinya juga. Kalau untuk tarifnya kita
dari contoh dalam kota dan luar kota. Dalam kota kita tentukan salah satunya paling utama rute, tujuan, habis itu penjemputannya di mana, tujuan kemana, berapa hari, itu yang dalam kota. Kalaupun yang luar kota kita samakan juga, rute yang dijemput, tujuan yang mau diangkat. Itu yang bisa kita tentukan masalah harga, karena masalah rute itu yang bisa kita kunci. Rute mana yang terjauh, rute mana dia yang yang dilaluinya, di situ kita bisa lihatkan harga yang kita berikan sama rombongan. Itu yang kalaupun masalah harinya, ya selama ini kita hari-hari di bis berwisata ini, ya kemenangan kita selama ini di hari libur lah. Contohnya dari sekolah, itu yang bisa yang kita banyak pemakaiannya. Sementara itulah kalau yang bisa pemesanan ini atau tarif harga. Kalau masalah harga yang kita terapkan, ya kita tidak bisa kita jabarkan masalah nominalnya gitu kan, karena rute yang kita tentukan belum tahu lagi, karena berbeda-beda nanti harganya. Kalau kami pengen ke sana, ke sini, ke Sumbar, kita ke Sumbar memang satu induk Sumatera Barat, cuma tujuan kita banyak di sana. Karena itu yang bisa memutuskan masalah harganya, tujuan mereka. Nanti saya bilang harga ke Padang nominalnya contoh 5 juta, sementara mereka pergi ke Solo, ke Sumatera Barat juga. Nah, jadi Padang ke Solo, dia ke Sumatera Barat, tapi dengan rute berbeda, jarak tempuh yang berbeda, kita menentukan harga yang berbeda juga. Nah, jadi pertama kita sampaikan sama rombongan, kita minta rute mereka yang terjauh dulu. Kalau udah yang terjauh, udah kita dapatin semuanya, baru kita tentukan dengan harganya berapa hari mereka pakai unit, baru kita pastikan. Kalau untuk harga per harinya, untuk di dalam kota, itu tadi juga, ya standarnya kita, ya kita sampaikan untuk di Surabaya ini dalam kota Pekanbaru aja. Contoh kita bawa anak sekolah, kita contoh bawa ibu PKK, ibu arisan, kita ambil di angka 2 juta dalam kota satu hari, dari pagi sampai sore. Kalau luar kota kita bermacam-macam harga yang kita variasi antara ke rombongan sama kita, itu bisa kita nego bersama-sama yang mana bagusnya, berapa budget rombongan dan berapa budget dari kita perusahaan. Kalau cocok, kalau masuk kita bawa. Jadi bisa saja. Untuk tarifnya itu ditentukan dari rute perjalanannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja nih Bang fasilitas yang disediakan oleh bus SRWI dan bagaimana kualitas fasilitas yang tersedia? Kalau fasilitas di unit kita sama juga sih sama unit yang lainnya. Mungkin ada beberapa item yang kita dapatkan di Surabaya, seperti kita seat 45 kita, ya seperti AC kita ada, masih aktif kita AC kita, karaoke kita, selimut, bantal kepala, ada toilet juga, ada tangga darurat kita ada juga. Ada semua yang ada di unit kita pun bisa kita katakan masih aktif lah, masih lengkap gitu. Karena itu standar syarat dari direktorat di sub untuk unit kita. Kalau syarat dan ketentuan yang tidak dilengkapi, kita tidak bisa buka usaha gitu. Jadi itu dah syarat dari pemerintahan juga membuat usaha bus pariwisata. Salah satunya itu yang kita sampaikan tadi, fasilitas yang ada di unit bus kita.
Kalau tidak ada jalan sangat seperti itu, kita tidak bisa menjalankan unit armada kita. Itulah contoh yang salah satu fasilitas yang ada di kota.